Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miradi Nazul Fajar, NIM 430018 dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Sudin Adam dan Dakwah. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan semua ringkasan materi 2 sampai ke 7. Materi kedua, konsep dakwah. 1. Pengertian dakwah. Dakwah adalah setiap tindakan yang bersifat memanggil, menyeru atau mengajak orang untuk beriman dan taat pada perintah Allah sesuai dengan garis kaidah, syariat dan akhlak Islamiyah. Hukum dakwah adalah wajib bagi setiap umat muslim dan kewajibannya sudah dijelaskan dalam Al-Quran ayat surat Al-Imran ayat 104. 3. Objek dakwah atau ma'du adalah objek yang berarti manusia dan dakwah yang diberikan kepada seluruh manusia tanpa kecuali. 4. Istilah-istilah dalam dakwah yaitu A. Tabligh bermakna menyampaikan ayat Al-Quran. B. Tafsir bermakna memberikan kabar gembira kepada orang yang bermasalah. C. Zikra bermakna memberikan peringatan atau mengingatkan Al-Quran. Materi ketiga, sejarah perkembangan dakwah. A. Dakwah sebelum Islam. Perkembangan sudah ada sebelum Islam sampai berkembang Islam yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW sampai nabi-nabi sebelumnya yaitu Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan nabi lainnya. 2. Dakwah pada masa kekhalifahan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama menyambut dakwah Rasulullah untuk memeluk Islam. 2. Umar bin Khattab. Setelah menjadi khalifah kedua, ia dikukuhkan sebagai khalifah. Ia terus naik mimbar di masjid dan berpidato. 3. Utsman bin Affan, salah seorang di antara as-sabiqul awwalun. Ia dikenal sebagai orang kaya yang dermawan yang banyak membantu pengembangan risalah Muhammad, dan ia menikahi 2 putri Rasulullah berserta melakukan hijrah 2 kali. 4. Ali bin Thalib, salah seorang di antara as-sabiqul awwalun di kalangan anak-anak, dan ia memiliki ilmu yang banyak, di antaranya ilmu ketuhanan dan persoalan agama. Materi keempat, pokok-pokok dakwah. Yang pertama, dalil tentang dakwah yaitu sudah dijelaskan dalam surat Al-Imran ayat 104 yang bunyinya wal takunna minkum ummati yad'u 'alal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segala umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah orang yang beruntung. 2. Rukun-rukun dakwah. Yang pertama, da'i, yaitu orang yang mengajak atau menyeru ke jalan Allah. Yang kedua, mad'u, orang yang diajak atau disuruh ke jalan Allah. 3. Manhaj, yaitu metode atau cara dalam menyampaikan dakwah. 4. Wasail, yaitu sarana atau media dalam menghantarkan dakwah. Materi kelima, mabadi al-arsya dalam ilmu dakwah. 1. Pengertiannya. Al-ma'di al-asyara adalah istilah yang dipakai oleh ilmuwan untuk menjelaskan 10 hal pokok tentang sebuah ilmu yang diketahui oleh para penuntutnya. 2. Macam-macam mabdi al-arsya. Yang pertama, al-had, definisi. 2. Ruang lingkup kajian, al-ma'du. 3. Manfaat kajian al-asyara, perbandingan dan hubungan dengan lain, al-nisbah. 3. Keistimewaan, al-fadlu, perintis al-wa'di, sebutan resmi al-isim, hukum mempelajari, al-hukum syar'i, pokok-pokok masalah yang dikaji, al-masail. Materi ke-6 tentang manhaj dakwah atau strategi dakwah. 1. Pengertiannya. Strategi dakwah atau manhaj adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan dakwah tertentu. 2. Macam-macam strategi dakwah. Yang pertama, strategi sentimental adalah dakwah yang memfokuskan aspek hati, menggerakkan perasaan dan batin mitra dakwah. 2. Strategi rasional adalah dakwah atau metode yang memfokuskan pada aspek akal pikiran. 3. Strategi indrawi, sistem dakwah atau metode kumpulan dakwah yang berorientasi pada panca indera dan berkembang pada penelitian atau percobaan. 3. Macam-macam dakwah. Yang pertama, dakwah bil alisan, melalui lisan. Dakwah bil al-hal, melalui perbuatan nyata atau keterangan. 3. Dakwah bil al-qalam, melalui tulisan. Materi ke-7, uslub dakwah. Yang pertama, 1. Pengertiannya. Uslub dakwah adalah satu cara dalam melaksanakan dakwah agar mencapai tujuan dakwah secara efektif. Jadi kesimpulannya, uslub dakwah adalah cara sistematis yang menjelaskan arah strategi dakwah yang telah ditetapkan. B. Macam-macam dari uslub dakwah. Yang pertama, uslub al-hikmah adalah metode dakwah yang meletakkan segala sesuatu pada tempat dan proporsinya. Yang kedua, al-uslub
al-mau'izzah al-hasanah adalah metode nasihat atau petuah yang baik dalam bentuk perkataan yang jelas, lemah lembut, dan santun. Yang ketiga, uslub mujadilah qudwah hasanah adalah metode dakwah dengan keterangan yang baik bagi seorang pendakwah. C. Karakteristik uslub dakwah. Yang pertama, Robbaniyah, berorientasi ketuhanan. Yang kedua, syamilatun ghairi juz'iyatin, dan tidak parsial. Mu'asyiratun ghairu taklidiyah, kekinian tidak kuno. Ilmiah, berlandaskan ilmu. Muhaliyatun wa alamiyatun, lokal dan global. Demikianlah penjelasan singkat saya dari semua materi yang saya jelaskan tadi. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.